Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Hikmah, kelas Perbankan Syariah 4B dengan NIM 11907125 dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya yang menjelaskan poin tentang riba. Yang pertama, poin tentang riba, yaitu riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang diisyarahkan dalam jual beli. Adapun Quran surah Al-Imran ayat 130 yang mengharamkan hukum riba dalam Al-Quran yang qat'i atau tegas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afa mudha'afata wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Adapun hadis yang menjelaskan tentang riba, yaitu yang berbunyi an Jabiri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akillar riba wa mukilahi wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un rawahu Muslimun, yang artinya dari Jabir, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, pihak yang memberi makan riba, penulisannya dan dua saksinya, dan beliau bersabda mereka adalah sama. Riwayat Muslim yang berbunyi walil Bukhari nahwuhu min hadisi Abi Huhaifah. Sedangkan hikmah dari riba tersendiri, yang pertama adalah riba yaitu meniscayakan mengambil harga orang lain tanpa ganti. Artinya di sini ketika kita menjual barang seharga 1 dirham, seharga 1 dirham dengan 2 dirham, lalu kita mendapatkan uang tanpa kompensasi sebesar 1 dirham, itu berarti kita telah merampas harta untuk kebutuhan orang lain, seperti itu. Atau seperti dalam riwayat Ahmad Tirmizi, yaitu kehormatan harta seorang muslim itu sama seperti kehormatan darahnya. Maka dari itu, mengambil harta orang lain tanpa ganti atau kompensasi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu bergantung pada riba hanya akan menghalangi manusia dalam bekerja. Dengan melakukan riba itu, seseorang akan merasa tidak perlu bekerja lagi, seperti itu. Sedangkan semua hal itu harus dilakukan dengan bekerja, berdagang, memproduksi atau membangun. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa riba adalah dapat berpengaruh terhadap status ekonomi seseorang, seperti itu. Jadi dalam riba ini ada ilmu tasyriknya dan ada hikmah tasyriknya. Hikmah tasyriknya dalam hadis lain disebutkan diriwayatkan oleh Aun Abi Huhaifah, yaitu ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah, mengapa beliau melakukannya? Beliau menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk
menerima uang dan dari transaksi darah tersebut, transaksi anjing atau kasab budak perempuan seperti itu. Beliau juga melaknat penato yang minta ditato, menerima menerima dan memberi riba, serta melaknat pembuat gambar. Jadi tingkatan riba di sini haram, dosa riba ini haram dan dosanya setara dengan 36 perempuan pezina sebagaimana disebutkan dalam hadis riba berikut ini, yaitu tentang dari Abdullah bin Hashalah, yaitu Hashalah Kasilul Malaikah, yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dari keadaan sadar jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. Sedangkan asbabul wurudnya, yaitu menurut sejarah riba dalam Islam, menurut sebab-sebab terjadinya hadis tentang riba ini, yaitu menurut sejarah riba dalam Islam, praktek riba sudah dimulai bahkan jauh sebelum turunnya Islam. Catatan yang ada menjelaskan bahwa riba sudah mulai dikenal sejak zaman peradaban Mesir kuno. Ada pula prakteknya juga dilakukan di zaman peradaban Sumeria, atau Irak, dan dari semua itu yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab adalah kaum Yahudi. Hal yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 160, yang mana Bani Israel atau umat Nabi Musa melakukan berbagai macam praktek sehingga menurunkan surah tersebut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fabitum minal lazina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihim riba wa qadnuhum anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban aliman, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, yang disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Hal itulah yang mendasari berkembangnya praktik riba jahiliyah di kalangan bangsa Arab sampai sekarang. Selanjutnya poin tentang jual beli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis tentang jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda, atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho dan dilakukan secara umum. Adapun hadis yang menjelaskan tentang jual beli ini yang berbunyi an Rifa'atu bani Ra'ifa anna Nabi Syu'ila ayyul kashbi qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'i mabruri rawahul Bazzaru wa Syahsyahul Hakimun. Dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi pernah ditanya pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab, karya tangan seseorang dari tiap-tiap jual beli yang bersih. Adapun asbabul wurud dari jual beli ini, yaitu jual beli ini adalah perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yang sejak zaman para nabi hingga saat ini, dan Allah mengisyaratkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan atau keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya, itu dalam surah
tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hikmah dari jual beli ini yaitu bahwasannya manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualkan belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli yang diharamkan seperti menjual minuman, bangkai atau babi, lemak bangkai atau yang lain sebagainya yang diharamkan. Adapun ilmu hukum hikmah tasyri' dari jual beli ini yang dijelaskan dalam hadis, yang dijelaskan dalam landasan ijma, yaitu para ulama telah bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan landasan ijma. Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang, dan demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan dan harus diganti dengan barang yang sesuai. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.